Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Polisi tengah mencari pembuat mural mirip Jokowi. Polisi menilai mural itu mirip presiden yang merupakan pimpinan tertinggi institusi Polri. Sehingga penyelidikan terhadap pelaku tengah dilakukan. Sementara PKS menilai mereka yang kreatif lewat mural jangan dihukum, tapi diajak berdialog. Semua kreativitas dan tetap jaga adab terkait dengan mural yang ada, sebenarnya tulisan Pak Jokowinya nggak ada. Buat saya santuy saja, ya, nggak usah dianggap terlalu serius, dan buktikan dengan kerja keras, buktikan dengan COVID-19 yang turun, buktikan bansos yang tepat sasaran dan tidak ada korupsi. Ayo, anak-anak kreatif jangan dihukum, tapi diajak dialog. Kami masih membahas soal mural mirip Presiden Jokowi yang dihapus di Tangerang bersama Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek, dan juga Ubedillah Badrun, sosiolog politik dari UNJ. Saya mau ke Mas Valdo. Mas Valdo, tadi terakhir Mas Ube bilang bahwa jangan dihukum, polisi tidak tepat melakukan langkah pengejaran kepada pelaku pembuat mural. Kalau tersinggung, Presiden lapor aja. Akan lapor nggak Presiden? Ya, jadi kan yang terjadi keributan hari ini di media juga terkait ada aparat yang menyebutkan soal presiden sebagai lambang negara, gitu ya, simbol negara atau apapun itulah. Jadi memang buat kami ini agak berlebihan gitu. Kasihan aparat yang sudah capek-capek bekerja, mereka hadapi keluhan-keluhan real, menghadapi bahaya setiap hari gitu. Mereka bisa kurang tepat sebutkan konsep, jadi jangan dibully gitu dong. Ya, saya mohon maaf untuk hal itu. Setiap kita kan bisa kurang tepat semua bicara. Kalau mau bully saya aja gitu, karena saya siap jawab semuanya. Yang kedua, Pak Presiden Jokowi tidak pernah takut untuk dibully, tidak pernah takut untuk dikata-katai. Kita bisa list caci maki terhadap Pak Presiden, King of Lip Service, PKI, Cina, dan lain-lain lah. Banyak sekali, tidak ada marah. Beliau terus senyum dan doanya selalu terucap untuk bangsa kita. Karena kan memang pikirannya fokusnya sekarang tidak mengurus mural tapi pandemi. Nah, mural itu perintah untuk menghapus dari pemerintah pusat itu tidak ada. Karena sekali lagi tugas kami yang utama hari ini memang bukan urus mural gitu loh. Tapi kalau ada aparat pemerintah atau ada siapapun yang mulai tidak berizin, apalagi di tempat publik, dalam derajat tertentu merusak, ya mereka kan tidak perlu melapor ke pemerintah pusat dulu untuk ngambil tindakan gitu loh. Karena dalam KUHP juga diatur juga terkait vandalisme seperti ini gitu. Karena memang gini Mbak ya, mungkin nggak banyak di antara kita yang paham arti dari 4.4 not found gitu loh. Artinya apa? Mungkin kita yang paham, yang aktif di internet, yang pakai komputer, paham gitu. Ada macam-macam lah isi dan kata-katanya gitu. Masih ada juga yang pantas kok menurut kami gitu loh. Jadi sekali lagi kita tidak ingin meributkan isinya gitu. Tapi lepas dari itu, kalau karya seni ya bagus, yang harusnya dibuat di dinding yang tepat gitu loh, yang Mas Valdo, berizin, masih yang banyak tidak yang dianggap pantas. vandalis Tadi Mas gitu. Valdo bilang, Kita emang kan yang ini ada pantas aturan. nggak? Jadi begini, kami tidak akan pernah terganggu sebenarnya gitu loh atas mural tersebut, karena memang fokusnya untuk menangani pandemi gitu. Karena sedikit cerita, tahun lalu itu memang polisi juga baru saja mengungkap sebuah pelaku vandalisme yang terorganisir dengan seruan provokatif di saat pandemi ini kan. Dan itu di Tangerang juga gitu loh. Krisis, Apakah ada saatnya kecurigaan membakar bahwa ini tulisannya. vandalisme terkait pandemi begitu? Ya tentunya aparat perlu selidiki dong motifnya Mbak gitu. Aparat langsung tutup gambarnya setelah dapat laporan gitu. Karena kita dalam situasi begini kan kita butuh persatuan gitu. Sepakat juga kita harus dialog. Adu domba ini kan yang bahaya kita kira. Jadi apakah niat provokasinya sama atau tidak, itu yang perlu kita ungkapkan hari ini gitu loh. Dan itu juga menjadi pertanyaan kita semua, kita serahkan ke pihak kepolisian. Jadi dugaan serupa ini menurut kami agar tidak ada upaya memperlambat penanganan pandemi gitu loh. Jadi itulah fokus kita. Saya kira tidak ada hubungannya dengan mengganggu penanganan pandemi, karena urusan pandemi itu adalah area yang lain, urusan mural adalah juga area yang lain. Dan saya kira kalau Mas Valdo bilang bahwa presiden itu tidak akan marah, dia bahkan dibully dengan berbagai ekspresi, lalu kenapa kemudian harus dihapus? Lalu kenapa juga harus dikejar mereka yang membuat? Jadi
dari sisi itu artinya tesisnya Mas Faldo batal bahwa ternyata Presiden tidak welcome dengan kritik misalnya. Dan saya kira gagasan dialog dengan nggak mungkin mereka dong yang Pak, melakukan semuanya itu ya ketika polisi bertindak pasti presiden yang nyuruh, panjang itu Pak Ubey, nggak mungkin gitu loh. Iya, Nggak ada patah-patahnya juga tesis kita. Iya, maksud saya kalau kemudian presiden tidak merasa itu mengganggu, lalu kenapa kemudian dihapus? Kan itu pertanyaan yang saya kira Karena perlu kan ada aturannya Pak Ubey diungkapkan. tentang ketertiban umum, Perda Iya. nomor untuk ketertiban umum di Tangerang, Perda di Kota Tangerang itu kan ada Pak Ubey. Iya, Perda itu Kan aturan hukum nih. Iya, kesewenang-wenangan ini loh. Ya, itu saya kira mereka tidak sewenang-wenang ya. Ekspresi masalah itu bukan ekspresi yang sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu sampai merugikan orang lain, merusak orang lain Di tempat dan umum lain-lain. Pak Ubey. Termasuk juga misalnya sampai melakukan tindakan kekerasan. Mural itu bukan kekerasan. Mural itu kan kritik simbolik sebetulnya. Ini kan fasilitas umum Pak Ubey, tempat publik gitu. Jadi kami kira jangan sewenang-wenang gitu. Mas Faldo, Perda itu kan dari pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah saya sampai saat ini saya tidak mendengar suaranya untuk bersikap dalam soal mural. Itu kan aneh menjadi. Kok tiba-tiba langsung ditangani oleh pusat. Berarti ada sesuatu. Nah, saya kira justru momentum ini harus menjadi momentum untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat yang kelompok-kelompok kritis ini, dan bahkan bisa menjadi perdebatan. Apa yang dimaksud dengan mural itu? Apa pesan-pesan penting? Lalu respon pemerintah apa? Memberi solusi apa dari problem rakyat yang sangat menderita ini? Dari soal kemiskinan, dari soal pengangguran yang terus bertambah, dari ancaman kematian dari pandemi, dan bahkan di tengah situasi seperti itu rezim malah korupsi. Itu kan persoalan yang sangat serius. Itu yang membuat masyarakat ketika mau menyampaikan pendapat, mereka berpikir lewat media sosial mereka ditangkap. Lalu lewat apa lagi? Mural kan tidak ada ruang dialog yang ditutup Pak Ubey. Tidak ada ruang dialog yang ditutup. Jadi terbuka saja. Tidak dilakukan dialog. Dialog kan selalu dibuka ruangnya gitu. Selalu ada kesempatan gitu. Selalu ada kesempatan untuk bicara. Tidak ada penutupan ruang dialog dan berekspresi sih gitu. Tapi jangan sewenang-wenang gitu loh. Jangan merusak fasilitas publik. Mas Ube tadi menyebut peraturannya. ini adalah udah usaha akhir deh karena kritik di internet, dicari polisi juga, diperiksa polisi juga, sampai akhirnya gambar di tembok juga dihapus dan dicari polisi juga. Segitu gerahnya memang pemerintah menanggapi kritik dari warganya gitu, Mas Faldo. Tidak ada masalah sama izin, Mbak. Sama isinya tidak ada masalahnya gitu. Mau bikin apa juga terserah gitu loh. Tapi jangan melawan hukum. Ini kan kalau mau dialog kita siap. Ini kan juga bisa ditafsirkan. Ayo kita dialog untuk bicara. Siap gimana Bu? Silakan Mbak. Sorry. Ini kan juga bisa ditafsirkan bahwa ada persoalan antara Undang-Undang Dasar 45 dengan Perda. Kalau ada dua aturan main, ya kita memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 yang lebih tinggi, bahwa itu adalah kebebasan berekspresi. Lalu yang kedua, kalau ini adalah negara memegang teguh demokrasi, ayo jadikan perdebatan dari substansi dari isi mural itu. Apa maksudnya? Apa pesannya? Lalu ada diskursus di arena publik. Jika kritik di dalam mural itu kemudian menjadi persoalan, apa yang disoalkan? Nah, kalau itu yang terjadi, justru akan bagus. Masyarakat akan diedukasi bahwa masyarakat punya hak untuk mengkritik pemerintah dengan pesan-pesan simbolik. Nah, pesan simbolik itu baru kita kupas isinya apa sih mereka? Apa motifnya? Itu akan lebih sehat suasana demokrasinya. Tapi kalau kemudian langsung dihapus tanpa tindakan dari bahkan pemerintah daerah juga, kepala daerahnya ya tidak bersuara juga soal itu, tiba-tiba dihandle oleh pusat. Ini kan persoalan menurut saya. Jadi harus ada satu mekanisme demokrasi dalam merespon aspirasi yang juga berada di ruang demokrasi.
Ya, ya. Mas Ube, kalau Makasih, Mas Pak Ube, Ube. kalau Tapi nanti kita oke. melihat ada tumpang tindih aturan seperti yang Anda sebutkan tadi, kemudian dihapusnya mural yang berupa kritik ini dihapus begitu. Kemudian ini malah justru memunculkan protes lagi, justru nanti menggambar kita khawatirnya gitu, bisa menggambar di tempat yang juga tidak berizin. Apakah ini justru bisa memancing vandalisme yang justru ditakutkan oleh pemerintah tadi? Ini kan soal mekanisme menyelesaikan problem. Mhm. Jadi diandaikan saja mural itu diberikan ruang merdeka, lalu kemudian diajak dialog, tidak langsung dihapus. Karena langsung dihapus ini menjadi rame. Oke, intinya ini kan jangan soal langsung dihapus, tapi diajak Betul. dialog. Di mana ruang Betul. dialognya, Mas Faldo? Iya, kita selalu membuka ruang dialog. Dalam artian kita nggak ada mempermasalahkan isinya. Sekali lagi nggak ada. Tapi kita nggak boleh sewenang-wenang. Karena kita kan Indonesia ini negara hukum. Apa jadinya kalau seandainya kita hidup bernegara, kita bisa sekena hati kita saja gitu loh. Bebas betul. Mau Mhm. ngapa-ngapain Mas kita Faldo. coret aja nih semua. Tiba-tiba istana negara dicoret warisan company misalnya. Kan nggak bisa gitu. Akankah ada langkah Dalam dari artian, pemerintah untuk membuka ya, ruang dialog setelah mural ya. ini dihapus? Ya, pasti kita selalu terbuka, Mbak. Dalam artian kita tidak ada upaya-upaya pembungkaman tuh nggak ada gitu. Saya pun dalam pribadi, ayo kita siap dialog, siap dibully, ayo saya aja nggak apa-apa, silahkan gitu. Nah, Tapi ini yang menjadi memang dalam hal catatan, ini, Mas jangankan Faldo. bulian gitu, peluru aja kita juga nggak takut untuk Mas negara Faldo. ini ya. Mas Ya. Waldo, ini yang kemudian menjadi persoalan. Jika spiritnya adalah membangun semangat dialog, mestinya dialog dulu. Sehingga kemudian tidak menimbulkan satu respon publik yang sangat masif pada isu ini. Hmm. Karena langsung dilakukan tindakan yang Karena menutup memang aparat, ekspresi itu. izin Pak Ube, Ya, ya, karena memang aparat pun punya kewenangan untuk menindak ketertiban umum, Pak Ube. Jadi gini aja, Pak Ube, daripada kita enggak. melihat adu-adu begini gitu. Ini kan kita berpegang aja bahwa negara kita tidak bisa sewenang-wenang. Kita tidak boleh melawan hukum. Apakah Pak Ube mau mendukung orang melawan hukum? Enggak. Ini saya kira Nggak mau, logikanya kan? harus coba dikoreksi. Mas Faldo Nggak mau, sering kan? menggunakan kata-kata sewenang-wenang. Ya kan melanggar tiba-tiba ketertiban umum. nyoret-nyoret fasilitas umum, Pak Enggak. Ube gimana coba? Bukan. Oke. Yang definisi hukum sewenang-wenang itu adalah tindakan yang kemudian melanggar hak asasi manusia. Itu adalah Nah, tindakan itu- sewenang-wenang. Oke. Nah, Itu Bapak-bapak, juga masyarakat fasilitas itu menyampaikan publik, hak fasilitas asasinya. rakyat, Pak Ube. Bapak-bapak, kita Ada hak harus untuk sayang rakyat sekali kita menikmati harus hal menutup itu. pembahasan Baik, kita kali baik. ini. Jadi- Saya Baik. sudah menangkap Baik. maksudnya. Yang satu ruang dialognya dibuka dulu, jangan langsung dihapus. Yang satu jangan Ya. menabrak aturan, karena menabrak Jangan aturan sama dengan sewenang-wenang melanggar melawan hak hukum. warga yang Kita lain. siap dialog, ruang Baik, kita dialog tunggu terbuka ruang selalu. dialognya dan juga kita tunggu Itu penyelidikan, hak kelanjutan rakyat penyelidikan dari menyatakan polisi ya. pendapat di ruang Baik. manapun. Ya, terima Saya kira kasih. nggak ada masalah. Terima kasih. Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek, dan juga Ubedillah Badrun, sosiolog UNJ, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.